Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini, stambuk A11120020, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun dalam video ini yang akan saya paparkan yaitu mengomentari mengenai sebuah artikel dalam mata kuliah Teori Prosa Fiksi dan Drama. Adapun artikel tersebut berjudul Hakikat Prosa dan Unsur-unsur Cerita Fiksi. Sedikit penjelasan mengenai hakikat prosa dan unsur-unsur cerita fiksi akan saya paparkan terlebih dahulu. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris prose. Kata ini sebenarnya mengacu pada pengertian yang lebih luas, tidak hanya mencakup pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tetapi juga karya non-fiksi seperti artikel, esai, dan sebagainya. Mulyadi 2017.2.1 mengatakan bahwa fiksi atau prosa adalah salah satu jenis genre sastra di samping genre lainnya. Genre lain yang dimaksud ialah puisi dan drama. Prosa termasuk karya sastra yang disebut cerpen, cerber, dan novel. Secara umum, prosa fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Aminuddin 1985.266 menyatakan bahwa istilah prosa fiksi atau cukup disebut karya fiksi biasa juga disebut dengan prosa cerita, prosa narasi, atau cerpen berplot. Pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran-pemeran, latar dan tahapan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyarankan pada kebenaran sejarah. Abrams 1981.261. Istilah fiksi sering dipergunakan dalam pertentangan dengan realitas. Fiksi adalah bersifat imajinatif, sedang pada karya non-fiksi bersifat faktual. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris serta tak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi yang dimilikinya lebih besar serta bahasanya lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karya sastra menurut ragamnya dibedakan atas prosa, fiksi, dan drama.
Karya sastra fiksi atau bisa disebut cerita rekaan merupakan salah satu jenis karya sastra yang beragam prosa. Adapun pengertian prosa fiksi menurut Aminuddin dalam Juanda dan Iswara 2006.2 158 adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, tahapan, dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarang sehingga menjalin suatu cerita. Adapun terdapat jenis-jenis prosa. Jenis-jenis prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa modern dan prosa lama. Yang termasuk ke dalam prosa modern yaitu yang pertama cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen. Yang kedua novelet atau cerita yang panjangnya lebih dari cerpen tetapi lebih pendek dari novel. Yang ketiga novel atau roman adalah cerita yang berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. Yang keempat, cerita anak. Cerita anak adalah cerita yang mencakup rentang umur pembaca yang beragam. Dan yang terakhir, novel remaja. Novel remaja adalah novel yang ditulis untuk segmen pembaca remaja. Sedangkan yang termasuk ke dalam prosa lama yaitu yang pertama, dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya hasil imajinasi pengarang. Yang kedua, fabel. Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang. Yang ketiga, hikayat. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun roman yang dibaca untuk pelipur lara. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul tempat benda, dan kejadian suatu tempat di daerah. Yang kelima, mite. Mite adalah cerita yang mengandung latar belakang sejarah dan hal-hal yang dipercayai oleh orang banyak, seperti hal-hal gaib. Yang keenam, cerita penggeli hati. Cerita penggeli hati adalah cerita yang hampir semua budaya rakyat yang mengandung unsur komedi. Dan yang terakhir, cerita pengumpamaan adalah dongeng yang mengandung kiasan atau ibarat yang berisi nasihat yang bersifat mendidik. Adapun dalam artikel ini terdapat juga unsur cerita fiksi yang terbagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan umum yang menopang sebuah karya sastra. Yang kedua, tokoh. Tokoh atau pelaku cerita yang terbagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Yang ketiga, alur. Alur atau yang biasa disebut plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat, konflik atau kejadian. Yang kelima, klimaks, yaitu sebuah konflik yang telah mencapai tingkat intensitas tertinggi. Yang keenam, latar. Latar adalah tempat terjadinya peristiwa. Yang ketujuh, amanat, yaitu pemecahan yang diberikan oleh pengarang terhadap persoalan dalam karya sastra. Yang kedelapan, sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pandang pengarang. Dan yang kesembilan, penokohan, yakni teknik atau cara penampilan tokoh. Adapun unsur ekstrinsiknya, yang pertama, kejadian subjektivitas individu pengarang. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, pandangan hidup yang mempengaruhi karya yang ditulisnya.
Yang keempat, psikologi, baik yang berupa psikologi pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang kelima, pandangan hidup suatu bangsa. Dalam artikel ini juga terdapat struktur teks cerita fiksi. Adapun struktur teks cerita fiksi, yang pertama abstrak atau bagian opsional yang boleh ada maupun tidak ada. Yang kedua, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tema, latar belakang, serta tokoh di dalam novel. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi merupakan klimaks dari teks cerita fiksi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah bagian dari teks naskah novel yang berisi munculnya pembahasan pemecahan ataupun penyelesaian masalah. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dialami oleh tokoh utama. Dan yang terakhir, koda. Koda yang biasa juga disebut orientasi, yang berisi amanat dan juga pesan moral positif yang bisa dipetik dari sebuah teks naskah cerita fiksi. Dari isi artikel yang telah dibaca dan ditelaah, saya telah memberikan komentar dan saya akan memaparkannya pada video ini. Menurut saya, artikel di atas mengandung isi yang sangat bermanfaat. Penulis mampu menjelaskan secara baik mengenai hakikat prosa dan unsur-unsur cerita fiksi. Penjelasannya juga diperkuat dengan dihadirkannya istilah-istilah serapan yang melatar belakangi kata prosa sehingga membuat pembaca mengetahui asal-usul kata prosa. Dan juga penulis menghadirkan tokoh-tokoh yang turut dalam menyumbangkan pemikiran terhadap pengertian-pengertian prosa fiksi di dalam artikel tersebut, sehingga memperkuat pemahaman pembaca terhadap hakikat prosa fiksi. Adapun pengertian-pengertian prosa fiksi di dalam artikel tersebut juga dilihat dari berbagai macam sudut pandang, seperti pengertian dalam kesusastraan secara umum, menurut ragam, dan lain sebagainya. Dalam artikel ini, penulis mampu menuangkan pengertian prosa secara lebih luas. Itu tidak hanya mencakup pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, tetapi juga non-fiksi, seperti artikel, esai, dan sebagainya. Artikel ini merupakan artikel yang sangat menarik, karena di samping menjelaskan secara runtut pengertian-pengertian prosa, baik secara umum ataupun menurut pendapat para ahli, artikel ini juga menjelaskan pembagian dari jenis-jenis prosa, seperti prosa modern dan juga prosa lama. Yang demikian, penulis membagi kembali beberapa bagian yang terdapat dalam prosa modern dan juga prosa lama. Prosa modern yang penulis jelaskan dimulai dari cerita pendek hingga novel remaja, serta membagi prosa lama menjadi beberapa bagian yang dimulai dari dongeng sampai pada cerita perumpamaan, yang dijelaskan secara runtut oleh penulis di dalam artikel ini. Dan dihadirkan pula contoh-contoh dari setiap bagian-bagian prosa tersebut, prosa lama maupun prosa modern. Penjelasan penulis dalam artikel ini juga diperkuat dengan unsur-unsur cerita fiksi yang terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Dimulai dari tema hingga pada penokohan, dan unsur ekstrinsik yang dimulai dari pandangan hidup suatu bangsa. Dengan struktur teks cerita fiksi yang dimulai dari penjelasan mengenai abstrak hingga koda,
Serta yang paling menarik dari artikel ini yaitu penulis menambahkan kaidah kebahasaan seperti metafora, metonimia, dan juga simile. Penulis juga menambahkan saran sebagai penutup dari artikelnya yang berupa pemilihan ide dalam membuat cerpen sehingga pembaca paham dan puas setelah membaca artikel tersebut. Baik, itulah apa yang dapat saya paparkan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.